ya. Nah caranya kalau tadi redup, nah, cara redup, kalau redup gimana cara ininya, karena bayangannya samar-samar gitu, diketuk-ketuk ininya, jadi nanti ada pergerakan. Kalau samar-samar kelihatan ya. Nah gini-gini baru tandain. Nah awal tadi saya kesini pos pertama, kelompok pertama itu di sini nih, nih matahari di sini. Jadi pergerakannya signifikan. Kalau 20 udah 40 menit yang lalu ya, di sini dia pergeserannya. Nih tadi ini kelompok sebelumnya, kalau gitu ini 30 menitan nih sini. Nah ini yang sekarang ya, sekarang tandain lagi, caranya gitu, ditandain tuh, tandain. Nah pergeserannya bisa lihat tuh pergeserannya nih, sini ini saat ini kedua nih, sini ya, dia semakin memendek. Nah ketika memendek itu tepat di sini adalah waktu waktu haram untuk sholat. Nah, karena matahari tepat di atas kepala. Ketika tergelincir sedikit maka waktu sholat zuhur. Ketika bayangan melebihi tongkat maka sholat asar. Ketika bayangan sudah terlihat maka sholat maghrib. Ketika gelap gulita sholat isya. Itu bisa disampaikan ke anak-anak belajar. Tadi tuh kalau matematika tadi sudut bisa ya, sudut, terus tadi fikih untuk sholat, waktu sholat bisa. Nah ini yang prakteknya. Nah waduh luar biasa, saya harus pakai kacamata kali. Nah yang caranya adalah pertama kita tandain titik pertama ya, tadi ya, ini titik A ya, misalkan titik A, ini titik B. Nah caranya adalah letakkan kaki kiri di titik A. Nah yang kedua kaki kanan di titik B. Maka kita akan menghadap ke utara. Sesimpel itu. Gitu. Ah kalau saya dari sana gimana? Kiri sini, kanan sini. Iya. Nggak bisa kan diri gini ya. Ini, maka kita akan menghadap ke utara. Harus posisi sebelah kirinya ya? Enggak harus Pak. Nanti kalau ke barat sana kita. Kayak gitu. Jadi ini buat nyari arah utara dulu gitu ya. Arah utara kalau kita bisa tahu arah. Nah, betul. Walaupun nanti kalau ketika pagi hari kan ketahuan tuh. Gua ke timur berarti. Walaupun matahari itu tidak selalu tepat di timur. Ya kan? Iya. Ada kadang-kadang di selatan atau di utara. Kalau musim hujan biasanya selatan ya. Musim panas biasanya di utara. Robul maghribain wa robul masyriqaini wa robul maghribain. Robnya timur-timur, dua timur ya. Dua timur dan dua barat. Nah, gitu. Maksudnya adalah pergeseran itu ada di dua kali, barat matahari kayak gitu ya. Sticknya bebas. Tapi kalau misalkan lebih pendek kan berarti nanti pergeseran akan lebih pendek juga. Kalau lebih tinggi nanti pergeseran akan lebih signifikan kelihatannya kayak gitu. Yang kedua nih nanti kita pertanyaan setelah ini ya. Yang kedua adalah dengan menggunakan jam analog. Siapa bawa jam analog? Jam analog. Dua. Ini. Ini. Analog kan? Ya, jam analog. Iya sih. Nah, Bocor. Jangan. jam analog itu jam-jam biasanya beda-beda, tergantung orang nyetelnya. Biasanya ada yang dicepetin, ada yang dilambatin ya kan. Kalau kerja biasanya dicepetin tuh, wah, Udah pulang ya? Kayak gitu ya. Nah, caranya adalah angka 12 diarahkan ke matahari. Nah, maka akan silau. Nah, caranya nggak kepikiran ya. Terang ya, semuanya lambat sih, kita jual lambat. Nah, caranya dengan menggunakan tadi bayangan, bisa bayangan yang kecil, jangan begini, angka ketutupan semua tuh kalau gitu. Yang kecil angka 12 ya. Iya. 12. Nah, ini angka 12 ya. 6. Nah, sudut yang dibentuk antara angka 12 dan jam pendek dibagi dua. Nah maka saya bilang tadi ini jam 10.13, 10.15 ini ya. Maka sudut yang dibentuk matahari ini sudah dibentuk, dia dibagi dua, maka dia akan menghadap utara. Ini agak dicoret-coret aja. Ada koreksi nih kayak gini ya. Maka dibagi dua. Jadi gini. Ini Pak, mau tanya siapa? Jadi kalau nggak salah ya. Jadi nanti terbentuk gini. Misalkan gini ya, jam 9 lah misalkan. Jam 9 angka 12 ini ya. Iya. Gitu. Maka sudut
dibagi dua sudutnya. Oh. Maka ini arah utara. Tahu arah utara, kayak gitu dibagi dua nih sudut dibagi dua, maka ini arah utara. Kayak gitu. Ini untuk belahan bumi selatan. Kita kan ada di bumi selatan ya. Iya. Selatan. Maka kalau bumi utara dia pakainya yang ini besarnya. Oh. Sudut yang besarnya. Ini yang di Kalimantan gitu ya. Kalimantan dia bakal bagian ini ya. Di atas Aceh. Kalau Pontianak kan Iya, pas. pas. Aceh. Aceh ada utara ya. Ada Utara, Iya, ya, Aceh betul. utara betul. Menyasar Nah, utara aja nih. gitu ya. Pakainya yang sudut Manado. besarnya utara. Gitu. Ada pertijiin? Ah, ini kalau kemudian nggak kita di hutan kan nggak ada bayangan. Nah, Terus gimana tuh? Gelap vegetasinya rapet kakak. Gini ya, vegetasi rapat kalau bayangin pasti ada ya. Kalau Kalau ada. Kalau hujan misalkan, hujan terus kalau seharian kayak malam Kan- mendung iya, seharian karena gitu. saya biasanya kalau dulu ya biasanya naik gunung itu nggak jelas banget ya. Kalau Gak jelas apa belum tahu ilmunya bang. ya justru aneh ini kita mencari apa tadi Nur siapa tadi nama Nur RT. Nah jadi itu gimana itu Pak? Nah, gini. Navigasi itu kalau sekarang teknologi ada ya, teknologi ada. Kalau tidak ada teknologi biasanya dulu orang menggunakan tanda alam. Tanda alam itu tadi kalau siang hari bisa menggunakan sinar matahari. Kalau malam bisa menggunakan Bintang. Bintang biasanya ada dua untuk patokan. Pertama bintang layang-layang. Iya betul. Bintang Utara. layang-layang. Selatan. Kalau dia selatan. Tapi itu pun ada tekniknya kan. Ada bintang yang patokannya, poinnya ada. Di sebelahnya ada yang lebih gini. Layang. Gini. Kalau layang-layang. Yang itu agak ke Ini kiri kita cabut dikit. aja ya. Nah, Nah gini misalnya gini ya, layang-layang bisa gini nih. Gini ya. ya, Layang betul. ini. Ya. Gini ya. Layang. panjangnya mau. Ya. Nah lihat kan? Ya. Nah, tapi biasanya kalau cerah banget ada dua yang begini. Ada yang kecil. Ada yang kecil. Iya. Nah, itu yang mengecoh sebenarnya. Nah, ini yang paling terang. Yang besar. Yang besar yang paling terang. Nah, gitu ya. Iya, tahu. Nah, biasanya dia ada ininya, ada titik di sini nih bintang. Ada dua bintang di sini. Dua bintang. Ada dua bintang sini yang sama terang. Nah, dia selatannya nggak pasti di sini. Tapi dia di antara ini. Nah, di antara ini selatan. Selatan. Oh. Malam itu ya. Kalau malam hari ya ada dua bintang namanya lupa patokannya. Patokannya dua ini di sampingnya. Dia ada pasti ada. Kalau ini Pasti nggak ada. Kalau nggak ada salah bintang bang. Bintang 7. Nah, gitu ya. Ini antara dua ini. Dua ini tarik garis ke cakrawala ya. Kita mainnya cakrawala nanti. Oh ya, saat. Cakrawala itu ya. Nah ini bintang layang ini. Bintang layang-layang. Nah ini selatan. Ada lagi bintang biduk. Itu untuk utara. Biduk itu di utara seperti apa namanya? Seperti Gayung. biduk itu apa sih? Gayung. Bukan. Ini rumah gubuk. Biduk itu Biduk. Kayak perahu. ini, perahu. Perahu ya. Perahu. Seperti perahu dia. Banyak titiknya. Terus ada scorpion. Nah, Scorpion, Pisces ya, ada Libra, Salah jengking itu. ya. Orion. Saya Gemini. Maksudnya Orion ini. Orion ini kalau. Ya Orion biduk Biduk Orion ya. Nah, yang biduk yang Orion. Nah itu pakai biduk. Taurus. Nah Juga kalau gelap gimana? bisa Kalau diurus. hujan gimana kayak kemarin? Ya biasanya walaupun ini tidak tepat, kadang-kadang meleset itu menggunakan tanda-tanda alam. Biasanya arah pertumbuhan pohon itu akan condong ke timur, akan ngarah ke timur kan. Tapi kalau misalkan padang savana gitu ya akan naik ke atas terus agak susah. Yang dua adalah bisa juga dengan lumut. Lumut itu akan sulit tumbuh di arah timur. Karena pagi hari dia terang kayak gitu. Ketika di bagian barat di pohonnya itu di bagian baratnya maka dia akan kelihatan kumut-kumut. Itu pun tidak pasti karena musim panas pasti akan rontok semua biasanya. Nah itu yang pasti ya adalah nanya orang. Kalau di perkampungan ilmu yang lihat paling simpel, masjid, ilmu yang paling lihat tepat guna. masjid, lihat kuburan gitu. Kalau kan diem.
Kalau kata orang Purwokerto GPS, Apa itu? Global Pitakonan System. Pitakonan ya, jadi nanya ya. Oke, ya gitu ya. Itu bisa dilatih. Ini sebenarnya materi ini lebih lanjut lagi di pembekalan 1. Biasanya sampai kita menentukan resection namanya, menentukan posisi kita dalam peta. Kayak gitu. Itu penting banget kalau kita ke hutan. Otomatis pertama kita lakukan adalah menentukan posisi kita dalam peta. Seperti Ciwidey ya, peta topografi, bukan peta dunia nanti di bawah. Peta topografi wilayah tersebut. Ya gitu. Biasanya kita resection, tentukan arahnya. Resection bisa pakai legenda, bisa pakai GPS ya gitu. Bisa pakai kompas nanti menentukan sudut kita. Itu bisa. Itu lanjut. Nah, ini yang simpel-simpel aja untuk membekali nanti teman-teman ngajarin tadi tuh irisannya ke matematika, irisannya ke fikih, sholat. Pak, waktu SD itu saya tapi lupa banget. Oh, Itu jadi kayak ada apa wadah, habis itu kasih jarum. Oh, apa? jarum Gimana? magnetik kalau gitu kan. Oh, itu magnetik. Namanya Arahnya kemana? magnetik ke utara. Utara. Nah, tapi utara magnetik itu tidak tepat di kutub utara. Nah, ada namanya Toleransi. iya di daerah negara Utara mana gitu. kutub sama ada utara magnetik. Ada utara magnetik, ada utara kutub. Karena yang kompas itu utara magnetik. Sama kayak jarum pun sama kan, ketika jarum nanti ditaruh di tisu biasanya ya, tisunya jatuh nanti dia akan ngambang karena tekanan permukaan, nanti dia akan ngarah ke utara karena ketarik ke utara. Itu kerja magnet, itu utara magnetik. Makanya ketika navigasi itu harus tentukan tuh utara magnetik, utara sebenarnya, utara peta, itu utara kompas itu, utara kompas magnetik. Ada beda-beda. Itu lanjut. Ya untuk belajar arah bisa kayak gitu. Kayak tisu Tapi harus digosok Iya, digosok dulu karena digosok satu arah di magnet dimagnetkan. ujungnya. Setelah itu Ujungnya. kalau biar nggak langsung tenggelam, dia butuh tisu. Bisa menggunakan silet Ya, yang pakai kurus itu. tiger. Nah, itu digosok saja satu arah dan dilepas pelan-pelan dan dia pasti menghadap utara. Itu wajib menghadap utara. Ya. Bisa. Tapi itu urang magnet. Magnetik bumi. Tapi itu presisi pesan utara. Ya, sesuai dengan kompas itu, Pak. Karena jarum kompas itu diatur seperti itu. Magnetik. Magnetik. Dia ada magnetnya. Ada magnet. Jadi dia selalu menghadap arah utara. Di bawah jarum kompas itu ada magnet. Ada magnet. Jadi dia selalu mengarah ke situ. Nah, utara magnetik ya. Oke. Tadi penentuan yang kembali ke sini, Kak, Saya cabut ini. bisa dicabut. Oh, enggak. Ini kan ada dua titik ya. Nah, kalau misalnya sekarang Sini, Seroki. ada minimal waktunya Waktu, nggak penentuan iya. titik pertama Iya. dengan titik kedua ini? Ditunggu berapa lama? Kalau pengalaman saya sih 7 menit udah signifikan. Oh, 7 menit Sudah ya? bisa kita. Ini kan sebenarnya kalau ditarik pun garis pun bisa ini sebenarnya. Kan tadi mana ya? Nih. Pak Ketua mana penggaris? Ini gini ya. Ini bisa nih, Mas. Tenang. Nah, gitu. Ini kan utara. Nah, kalau gitu ini apa? Ini apa? Tahuan ya? Iya. Apa? Ini di garis pun bisa. Nggak harus pakai kaki. Garis pun bisa. Oh, jadi bukan dari bayangan itu bisa. Bayangan ya enggak Cuma penentuan titiknya. kita titiknya aja. Mungkin Jadi 7 menit sudah bisa ya? 7 menit, 10 menit bisa. Pinter sekali. oke. Terbang. Izin. Siap. Jadi bayangan ini kan tidak selamanya lurus dari timur ke barat. Kenapa? Karena ada pergeseran matahari di Betul. Jakarta tadi. Bulan Desember itu timur ya, boleh timur. Ya? Kalau di bulan Desember, kemudian Januari, Februari, itu matahari bergeser ke sini. Jadi bayangan itu, dia kalau dari timur itu dia agak miring. Jadi ya gitu ya. Jadi dia akan miring ke arah situ. Nah, ini kan miring ke situ. Karena yang lurusnya ini dah, lurusnya nih. Tuh. Jadi terbitnya matahari yang paling lurus itu disebut dengan garis khatulistiwa, Pak ya. Garis khatulistiwa itu mengikuti garis khatulistiwa itu di situ. Nah, sementara matahari sekarang sudah Desember, dia bergerak ke arah utara. Jadi makanya bayangannya miring di situ. Nah, besok pada bulan Juli matahari itu akan miring ke situ. Besok kalau tak ke sini lagi ya. Bulan Agustus nanti miringnya ke sini pada jam segini, pada jam yang sama. Nanti Ya. arah utaranya robah-robah, Pak. Iya. Ini kan Udah, ancar-ancar. bayangan. Nah, caranya Oh, ditentukan bayangan. kayak tadi itu Kak. Bayangan. Jadi titiknya itu satu titik, kemudian ditambah titik lagi. Itu dah disebut dengan arah barat yang apa namanya hakiki.
bahasanya itu. Ini timur hakiki. Jadi kalau arah utara ya udah tinggal berdiri di Bayangan satu. tidak selalu ke barat. Yes. Itu dia. Terus kita lihat hilalnya di mana? Nggak ada kaitannya. Oh, nggak ada kaitannya. Hilal itu bulan. Oh. Wrong. Jadi kalau bumi itu kan dia pertama bumi itu tidak bulat sempurna, dia elips ya. Iya. Dia pergerakannya pun begini. Nah, nggak selalu begini muternya, dia ada gininya. Nah, gitu. Ini pelajaran geografi ini kelas 5 kalau nggak salah dulu. Pergerakan bumi ya gitu. Nah ya gitu. Nah kalau orang dulu sebutnya mongso kan, di mongso. Ilmu titen, ya ilmu titen kan. Pranoto mongso ilmu titen, ilmu yang memang hasil penelitian empiris ratusan tahun bahkan, gitu. Itu bisa menentukan panen, itu sebenarnya kearifan lokal kita dari perbintangan, dari matahari, dari bulan. Ya ada apa lagi pertanyaan? Tadi kan ada salah kan itu apa bahasa itu bayangan Sama tinggi. Lebih panjang. Kalau asar itu asar itu ketika bayangan lebih panjang dari yangnya. Tadi kalau jam 9 di sini lebih panjang. Memendek. Jam 8. Ya. Dia akan memendek, Pak. Matahari itu akan memendek nih. Memendek. Tadi di sini dia. Semakin ke tengah hari bayangan semakin memendek. Tadi yang ditanyain sama Mas ini kalau jam 8 berarti lebih panjang daripada Iya. Terus kalau yang Maghrib sudah nggak ada bayangan. Udah tenggelam. Kalau pengen ada bayangannya disorot pakai lampu. Jadi waktu maghrib, waktu buka puasa, waktu maghrib, waktu buka puasa itu ketika matahari tenggelam, bukan ketika gelap. Jadi gelap itu Isya. Jadi matahari tenggelam itu, tadi hilal tuh. Tenggelam biasanya muncul bulan baru. Nah itu hilal tuh. Berapa derajat itu perselisihan tuh berapa derajat ya pokoknya. Nah itu yang hilal disebut hilal. Ketika matahari tenggelam benar di ufuk barat di cakrawala itu, maka akan muncul bulan baru ketika bulan baru itu. Nah itu ketika nggak kelihatan maka digenapkan, kan? Gitu. Nah gitu. Nah itu yang tenggelam bukan berarti gelap, masih ada. Kalau orang dulu bilang lembayung ya, dan lembayungnya itu sholat maghrib. Mega. Puan nggak berani. Mega. Kalau puan kan berarti banyak. Ada jam matahari namanya. Di Sade ada Sade nggak? Kalau di Jawa itu di masjid-masjid kuno itu ada. Ada jam matahari. Terus ada alatnya lah di depan itu. Ada cetakan lagi Pak jam matahari. Nah itu di Sade kalau nggak salah bikin deh jam matahari. Nah sekolah bikin lah. Saya kan lama-lama. Sekolah mana? Ini sampai situ. Oh ya bikin tuh, panaskan sana. Itu juga bisa sebenarnya Kak. Bisa. Itu kalau jam 9 turunannya itu jam 3. Jadi pada bayangan yang sama. Tadi diukur nih. Matahari ke situ. Ini diukur. Kita lihat. Siap. Diturunkan. Kalau sudah sama, itu berarti udah habis zuhur. Nah, itu kan jam tinggal diturun. Itu kan asar ya, tinggal turun.